Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin dengan NIM 1807030066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Ekologi Perairan. Yang pertama di sini soalnya itu menjelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Soal yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Yang ketiga di sini, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya dan apa dampaknya bagi biota perairan. Selanjutnya soal nomor 4, zona litoral danau lebih rentan terancam dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Soal nomor 5, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Baik, yang pertama di sini mengenai waduk, perbedaan waduk dan danau. Di sini perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Danau merupakan genangan air yang terbentuk secara alami, sedangkan pembangunan waduk dilakukan oleh manusia atau buatan. Nah, biasanya danau terbentuk oleh glacier yang mencair aliran sungai dan mata air. Berbeda dengan waduk yang secara sengaja dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan sebagai penahan air. Jawaban nomor 2 di sini yaitu pada ketiga bagian sungai tidak memiliki ekosistem yang sama, karena berdasarkan ekosistem sungai dibagi atas 3, hulu, badan air, dan hilir sungai. Hulu sungai, bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan karena airnya yang masih bersih, dan bagian hilir mempunyai fungsi untuk perlindungan bagi keseluruhan sungai, termasuk badan sungai dan hilir sungai. Ekosistem yang berada pada badan sungai dan hilir sungai akan sama jika pada hulu sungai tidak terjadi pencemaran atau kegiatan yang berlebihan. Baik, jadi proses terjadinya eutrofikasi adalah akibat pencemaran limbah organik serta seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosfat, yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Eutrofikasi sering membunuh hewan dan tumbuhan di muara dan merusak ekosistem masyarakat sekitar muara. Dan akibatnya kondisi eutropik sangat memungkinkan alga, tumbuhan air berukuran mikro, untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat. Akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang memadai. Hal ini biasa dikenal dengan warna air yang menjadi kehijauan, berbau tak sedap, dan kekeruhannya sangat menjadi semakin meningkat. Jawaban nomor 4 di sini adalah benar, karena zona litoral ini merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan dengan daratan. Pada daerah ini terjadi pencampuran sempurna antara berbagai faktor fisiko-kimiawi perairan. Organisme yang biasanya ditemukan antara lain tumbuhan akuatik berakar atau mengapung, siput, kerang,
serangga, amfibi, ikan, dan lain-lain sebagainya. Nomor 5 di sini, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Jawabannya benar, karena dalil yang menyatakan pernyataan tersebut yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidihin nasi liyuzikahum wadallazi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sudah kewajiban bagi kita sebagai manusia untuk berikhtiar menjaga, melindungi, dan melestarikan seluruh ekosistem baik di darat maupun di laut. Bencana yang terjadi adalah salah satu cara Allah SWT untuk menjadikan hambanya kembali ke jalan yang benar. Demikian jawaban dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.